Komisi 2 DPR RI berupaya memperjuangkan nasib tenaga honorer termasuk guru honorer melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sehingga tata kelola dan kesejahteraan guru menjadi lebih baik. Dalam kunjungan kerja reses ke Kalimantan Tengah, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rijal mengatakan, persoalan yang dikritisi adalah para tenaga honorer harus mengikuti tes. Di sisi lain, Komisi 2 DPR bersama pemerintah sedang membahas revisi Undang-Undang ASN agar program seleksi P3K bisa terrealisasi dengan baik. Dengan adanya seleksi P3K diharapkan juga mampu mendorong percepatan profesionalisme kinerja pemerintah. Yang menjadi pegawai honor saat ini itu diharapkan dapat tembus Menpan beberapa waktu yang lalu menjanjikan bagi mereka untuk melaksanakan testing ulang bagi mereka-mereka yang belum lulus untuk beberapa kali. Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan harus ada standarisasi dan netralitas dalam seleksi P3K agar tidak menimbulkan konflik. Pemprov diminta menyediakan fasilitas dalam seleksi P3K sehingga tata kelola berjalan optimal. Karena prosedurnya masing-masing daerah melakukan seleksi, lalu kemudian hasil seleksi itu ditetapkan melalui SK Gubernur, dan SK Gubernur itu nanti adalah dasar penetapan yang bersangkutan menjadi ASN non-PNS. Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Tengah mengusulkan 3.879 pegawai honorer untuk diakomodasi. Komisi 10 DPR RI akan terus menjembatani antara aspirasi guru dan tenaga kependidikan honorer, pemetaan kebutuhan guru oleh Pemda dengan program seleksi P3K Kemendikbud. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Selatan, anggota Komisi 10 DPR RI Desi Ratnasari mengatakan, aspirasi para GTK berbeda dengan seleksi P3K Kemendikbud. Di sisi lain, Pemda memiliki interpretasi berbeda-beda terkait seleksi P3K Kemendikbud. Kondisi tersebut perlu disinkronkan dan difasilitasi sehingga kuota seleksi P3K Kemendikbud dimanfaatkan secara optimal. Tidak sinkron, sehingga dipahami di dalam tataran pelaksanaan di lapangan itu menjadi berbeda dan ternyata menjadi kendala bagi terlaksananya program P3K gitu. Ada keinginan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan, tentunya ini juga apakah kita bisa mencari solusi. Tidak jauh berbeda, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifa Syaifudian menjelaskan, tenaga honorer pendidikan harus memahami seleksi P3K Kemendikbud. Di sisi lain, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi para tenaga honorer sehingga seleksi P3K Kemendikbud tepat sasaran untuk memperbaiki status, kesejahteraan, dan kompetensi tenaga pengajar. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memperbaiki segala sesuatu yang ada sehingga apa yang sudah dirancang dan dicanangkan juga bisa menjadi lebih diterima dan sesuai dengan harapan. Di tahun 2021, Kemendikbud menyelenggarakan seleksi P3K untuk semua guru honorer di seluruh Indonesia dengan kapasitas 1 juta orang.